Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Profesi jualan cincau, es cincau Tamala, depannya makam Rapodo. Tinggal saya sekarang di Meridukuhan. Mudah-mudahan cepat hilang coronanya lah, biar kembali lagi normal jualannya. Halo Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Aisyah dalam segmen Gubuk Kuliner yang diinisiasi sepenuhnya oleh Museum Gubuk Wayang dan ditayangkan dalam YouTube channel Gubuk Inovatif. Yuk Sobat Budaya, kita bersama-sama memajukan, mendukung pelestarian budaya Indonesia. Tentunya dengan cara yang termudah, yakni dengan share, subscribe, dan komen postingan ini agar para maestro budaya Indonesia tetap lestari dan menginspirasi kita semua. Salah satu peran museum dalam mengedukasi masyarakat adalah mengenalkan kembali kearifan kuliner lokal yang ada, agar masyarakat kembali dengan sajian-sajian lokal yang bernilai historis dan bercita rasa tinggi. Yuk, ikuti terus perjalanan kami dalam mencicipi kuliner khas Nusantara, hanya di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Nah Sobat Budaya, di episode kita kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita langsung datang ke depot atau tempat-tempat kuliner tersebut, namun kali ini kita harus muter-muter dulu untuk cari salah satu sajian khas yang lagi hits banget di Indonesia. Tapi ini masih ada di Mojokerto. Nah, uniknya lagi nih, sajian kita kali ini semuanya benar-benar back nature. Kenapa? Karena dari sajian ini berasal dari daun yang bisa dijadikan sajian yang menyegarkan. Terlebih lagi, sajian ini merupakan ciri khas dari daerah Tasikmalaya, Jawa Barat dan sudah dikenal masyarakat sejak abad ke-18. Nah, penasaran kan sajian apa yang akan kita ulas hari ini? Tetap ikuti perjalanan kami dalam mencicipi kuliner khas Nusantara, hanya di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Kuliner Nusantara selalu menyajikan keunikan tersendiri yang patut kita apresiasi. Bukan hanya dari bentuknya saja, akan tetapi dari cita rasa, bahan, dan takaran rempah-rempahnya yang pas, menjadikan kuliner tersebut sebagai ikon tersendiri di masyarakat. Es cincau dinamakan demikian karena bahan utamanya dari daun cincau yang diperas sarinya. Hanya tumbuh di iklim tropis, tanaman ini pertama kali ditemukan oleh perantau dari Tiongkok yang berdagang di Nusantara pada abad ke-7. Kemudian, mereka menamainya pin cincau yang berarti daun berkhasiat. Daun cincau ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa banyaknya. Karena saat itulah, daun cincau ini mulai dibudidayakan oleh masyarakat Nusantara. Dan saat itu, masyarakat Nusantara mulai menamainya dengan pelafalan yang mudah, yakni cincau. Cincau memiliki berjuta manfaat, salah satunya menurunkan demam, panas dalam, dan mencegah gangguan pencernaan. Maka tak heran apabila sajian ini terus ada dari masa ke masa. Seiring berjalannya waktu, sajian ini dikombinasikan dengan bahan-bahan alami lainnya, salah satunya dengan tambahan es, santan, dan gula merah, yang kemudian sajian ini menjadi ciri khas dari daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Di tengah persaingan sajian modern yang ada di Indonesia, para maestro es cincau terus berjuang dan mempertahankan tradisi kuliner luhur bangsa Indonesia. Yuk, ikuti terus perjalanan kami dalam mencicipi kuliner khas Nusantara, hanya di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Nah Sobat Budaya, setelah kita ini tadi muter-muter, akhirnya ketemu dengan salah satu penjual es cincau yang asli dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, uniknya lagi nih, proses pembuatannya pun masih sederhana banget loh. Apalagi cara membungkus es cincaunya ini unik banget, berbeda dengan yang lainnya. Nah, habis ini kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, biar kita semuanya juga tahu gimana sih asal-usul ide kuliner es cincau yang ada di sini itu. Baik, jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan kami dalam mencicipi kuliner khas Nusantara, hanya di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Selamat siang, Kang.
selamat siang. Ya, saya nih Aisyah dari Gubuk Kuliner. Nah, nih saya direkomendasikan sama Sobat Budaya nih katanya ada es cincau yang enak banget gitu di sini. Bener ya, Kang ya? Benar sekali. Ya. Jadi nih Sobat Budaya, saya sudah sama penjual pemilik dari es cincau ini yang tadi nih saya bilang ini asli dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kumaha tuh Kang Damang? Alhamdulillah, sawalerna sudah teh kumaha damang. Apunten, sinten namanya Kang? Iya, Oh, Pian. Kang Pian. Jadi ini Sobat Budaya, penjual dari es cincau ini tuh namanya Kang Pian gitu. Nah, nih Kang, panjenengan ini dari Tasikmalaya bener ya, asli ya? ya asli Tasikmalaya. Iya, kok bisa nyampe di Mojokerto dulu? Gimana ceritanya? Itu ikut kakak. Oh, itu kakak, Iya. ya. Sekarang kakak kan udah nggak di sini lagi. Iya. Kakak udah kembali ke Jawa Barat. Akhirnya saya yang nerusin. Oh, gitu. Jadi dulu pertama kali datang ke sini tuh kira-kira tahun berapa nih, Kang? Kalau saya ke sini sekitar 2009. Oh, 2009. Jadi Sobat Budaya ini udah cukup lama banget loh ya. Udah dari tahun 2009 dan sekarang ini udah tahun 2021 ya, Kang ya? Bener banget. Nah nih Kang, saya mau tanya-tanya dong asal-usul ide kuliner jualan es cincau di sini tuh gimana sih? Bisa diceritakan, Kang ya? Awalnya saya kan tadinya nggak ragu gitu kalau Iya. jualan itu. Iya, kenapa, Cuman Kang? lihat kakak saya kan kok diperhatikan lumayan. Iya gitu. Kan Terus? nggak salahnya kalau saya juga mencoba. Iya, iya benar. Akhirnya ya alhamdulillah sampai bertahan sampai sekarang gitu. Iya, alhamdulillah banget. Ya karena kalau kita belum mencoba itu kita belum tahu hasilnya gimana gitu Kang ya. Dan ini setelah Kang Pian nyoba jualan es cincau ini, kata beliau itu alhamdulillah hasilnya lumayan gitu. Nah nih Kang, tadi saya lihat di depan sini tuh ada namanya es cincau Tamala. Nah, Tamala itu apa sih Kang? Kalau Tamala itu panjangan dari Tasikmalaya. Oh, gitu. Biasanya kan es cincau khas Bandung. Kalau Iya. saya enggak, berhubung sayanya dari Tasikmalaya ya udah Iya. disingkat aja Tasikmalaya, Tamala. Tamala gitu, oh gitu Rak. Jadi ceritanya cincau Tamala ini ternyata Tamala itu kepanjangan dari Tasikmalaya karena Kang Pian ini asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat begitu. Nah nih Kang, kedepannya ini kira-kira sudah ada generasi penerusnya belum dari Kang Pian sendiri? Kalau untuk itu belum. Oh belum Kang ya, tapi kedepannya ada rencana enggak? Kalau kedepannya kira-kira ada rencana nggak untuk regenerasi gitu Kang? Kayaknya ada gitu. Oh adek yang Ada masih. juga kan di sini juga. Oh, di sini. Ini cabangnya 3 Oh di mana aja itu Kang? di Meri Meri. 1, saya di sini sama di Benteng 1 deketan kok semua. Oh udah kita semua jadi Re, ya. Sekarang lagi pada mudik dulu. Oh masih mudik dulu. Ya, soalnya lagi Masih. sepi. Oh lagi sepi ya musim corona Kang ya. Jadi Sobat Budaya ternyata es cincau Tamala ini ada 3 cabang. Yang pertama itu ada di Meri, yang satu ada di sini di pertigaan depan makam lingkungan Tropodo, yang satunya itu ada di Benteng ya Kang ya, di Benteng Pancasila. Jadi nanti kalau kalian mau dapetin, mau ngerasain rasa es cincau Tamala ini gimana sih, langsung aja datang ke salah satu cabangnya ini. Nah ini Kang, bahan dasar dari es cincau ini kan cincau Kang ya. Kira-kira itu susah nggak sih Kang dapetinnya? Kalau untuk musim hujan begini gampang. Gampang. Cuman penjualannya yang Agak susah. susah gitu, nggak susah. Yang susah bahan bakunya itu pas musim kemarau kan. Oh kenapa Kang? Soalnya kan seminya kan telat. Oh semuanya telat. Jadi solusi buat Kang Pian nih kalau misalkan tiba musim kemarau kira-kira mau nyetok cincau atau gimana? Biasanya saya nyetok. Oh nyetok dulu Kang ya, berarti di stok dulu biar gak sampai kehabisan Iya. bahan gitu. Nah nih Kang, ini kan musim apa ya, corona gitu kan. Sebelum corona nih, Ya. itu kan pasti ada rame-ramenya ya. Ya. Musim rame itu kira-kira sehari tuh habis berapa kilo? Kalau hari biasa itu saya nggak ngitung per kilo ya. Nah gimana Kang? Nominal Oh nominalnya aja. Iya. bisa nyampe 400, 350. Nggak sampai sehari. Oh nggak sampai sehari tuh udah habis. Apalagi kalau masih ada Car Free Day itu tambah rame. Tambah rame. Saya aku bantu itu kan orang-orang pada datang ke situ Kang ya. Nah tapi kalau sekarang ini musim corona gimana nih? Sekarang ini mungkin 35%. Ya, tapi masih laku Kang ya. Masih laku alhamdulillah. Alhamdulillah Cuman banyak. nggak seperti
apa, disyukuri aja. Nah ini Kang, bahan-bahan dari es cincau ini apa aja sih Kang yang boleh diketahui sama sobat budaya aja? Ini cuman ada 3 bahan. Yang Apa? satunya kan yang jelasnya kan daun cincau. Oh ya, Yang keduanya saya pakai gula batu gula batok. Habis itu satunya, sama santan. oh sama santan. Jadi bahan-bahan dari cincau ini tuh ada 3 rek, daun cincau, kemudian gula batok sama santan. Gitu. Nah untuk harganya ini Kang seporsi berapa? Harga 3.000 satu porsi. 3.000 satu porsi. Wow, murah banget loh Rek. Ini kalau hitungan proporsinya cuma 3.000, ikut bikin kenyang, wis seger banget apa maneh diminum pas panas-panas kayak gini Ki. Nah nih Kang, kira-kira es cincau ini awet berapa hari ya Kang ya? Kalau cincau punya saya paling 1 hari, tapi kalau dimasukin kulkas buat buka puasa masih bisa. Oh, masih bisa, soalnya nggak ada pengawetnya Kang ya? Ya. Bahannya. Alam. Alami. Nah nih Rek, hasilnya dari di sini tuh es cincaunya itu nggak ada bahan pengawetnya, jadi kalian jangan khawatir kalau mau beli es cincau tapalah Kang Pian ini. Nah ini kan untuk jam bukanya itu dari jam berapa? Biasanya kalau buka jam 8:30 Pagi? ya. Iya. Kalau untuk Tutup? pulangnya itu nggak mesti. Oh nggak mesti, tergantung Kang ya. Tapi kalau nggak habis jam 3:30 masih bisa. Oh, masih di sini. Nah kalau tanggal merah gitu Kang, biasanya masih tutup? Nggak. Oh, udah. Nggak ada liburnya. Oh, saya, nggak ada liburnya. Kecuali capek. Oh gitu. Jadi nih es cincau Tamalaya Kang Pian ini ya tiap hari buka, tapi liburnya tuh sewaktu-waktu kalau misalkan Kang Pian capek gitu. Nah nih Kang mau tanya lagi nih, saya tadi lupa belum tanya. Dulu pertama kali Kang Pian jualan itu di sini atau di tempat lain ya? Kalau dulu saya jualannya di alun-alun Mojokerto waktu masih bisa jualan gitu. Iya. Sekarang kan alun-alun Mojokerto kan udah boleh pakai jualan, akhirnya pindah ke sini gitu. Oh gitu ceritanya. Jadi nih sobat budaya awalnya dulu Kang Pian jualan tuh di alun-alun. Namun karena ada beberapa hal yang di sana itu nggak boleh jualan, akhirnya Kang Pian pindah ke sini gitu. Nah nih Kang, kalau sobat budaya punya hajatan nih, kira-kira Kang Pian mau terima pesanan nggak dari sobat budaya? Sering juga saya nerima pesanan gitu. Malah kemarin juga baru dari Cetis. Oh dari Jetis. Dapat pesanan buat acara nikahan. Oh buat acara nikahan. Nah ini kalau misalkan mau pesen nih Kang, harus hamin berapa gitu atau bisa langsung dadakan? Amin 1 boleh nggak? Hamin 1 boleh ya? Nah ini nanti kira-kira Kang Pian ada nomor nggak yang diberikan? Ada. Ya wes Rek, nanti kalau misalkan kalian nih ya punya hajatan mau pesen es cincau Tamalaka khas dari Kang Pian ini, langsung aja nanti kalian hubungi nomor yang ada di bawah sini ya. Atau mungkin kalau kalian nanti kelewatan, nggak apa namanya ke-skip, kalau mungkin kalian nonton di GoPro tapi cukup berenang untuk channel ini, soalnya kalian bakal rugi banget lah ya, soalnya banyak informasi di sini. Nanti langsung aja kalian bisa tanyakan di komentar, tepatnya di itu loh apa namanya kolom komentar di video kami ini. Nah ini Kang, sekarang ini kan musim corona, ya kan dampaknya dari corona ini kan penjualan sepi dan sebagainya. Harapan dari Kang Pian ke depannya itu gimana? Harapan saya ya mudah-mudahan cepat hilang lah coronanya dari muka bumi. Kembali normal. Iya biar kembali normal, amin. Semoga harapan kita semuanya corona cepat hilang dari muka bumi ini dan ekonomi kembali membaik. Nah ini kan tadi kan Kang Pian cerita nih sama saya, ada es cincau dari Bandung, ada es cincau dari Tasikmalaya. Nah, uniknya es cincau dari punyanya Kang Pian ini dengan tempat lain itu apa? Punya saya keunikannya itu ya dari nalinya. Oh, dari nalinya aja. Kira-kira nanti bisa ditunjukkan Kang ya? Biar nanti sebenarnya juga tahu gimana sih keunikan cara nalinya Kang Pian bungkus seporsi es cincau gitu. Ini yang bikin beda saja kata Kang Pian. Yaudah Kang kalau gitu saya nih mau pesen satu es cincau. Dimakan sini aja. Tapi nanti juga dibungkus Kang ya satu. Terima kasih. Baik sobat budaya sambil kita nunggu. Ini di gelas ya? Oh iya di kelas aja. Sambil kita nunggu es cincau dari Kang Pian ini, saya ingatkan lagi buat sobat budaya jangan lupa untuk share, subscribe dan komen postingan ini karena dengan cara yang termudah ini sama saja kalian membantu mendukung pelestarian para maestro jajanan tradisional Indonesia. Alhamdulillah. Nah sobat budaya, ini di tangan saya ini udah ada segelas ya Kang ya?
segelas es cincau khas dari Kang Pian atau es cincau Tamala khas dari Tasikmalaya. Nah ini seger banget Rek. Ya wes, habis ini kita review bareng gimana sih rasanya es cincau Tamala milik Kang Pian ini. Baik, jangan kemana-mana. Ini titik perjalanan saya dalam mencicipi kuliner khas Nusantara. Hanya di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Permisi Bu ya. Tidak apa-apa. Nah Sobat Budaya, ini saya sudah dapat segelas es cincau Tamala khas dari Kang Pian ini. Nah sedikit nambah info lagi nih Rek, yang tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Kang Pian, yang mana beliau itu sudah jualan es cincau sejak tahun 2009. Nah kalau dihitung-hitung itu udah lama banget loh ya, kalau sekarang ini tahun 2021. Nah terus juga katanya Kang Pian dulu awalnya beliau jualan es cincau di Mojokerto itu tepatnya di alun-alun, tapi karena sekarang itu sudah nggak boleh jualan di alun-alun, akhirnya beliau sekarang ini jualan di tepatnya di mana ya? Sebentar, ini loh, di sampingnya pertigaan depan makam lingkungan Tropodo. Nah ini ya, mau nambah informasi lagi nih, kata Kang Pian es cincau Tamala ini punya 3 cabang. Yang pertama ada di Meri, yang kedua ada di sini, yang satunya lagi ada di Benteng. Cuma yang di Benteng sama di Meri ini masih tutup, soalnya penjualnya ini masih mudik ke Jawa Barat gitu. Nah kemudian berapa sih harganya segelas es cincau ini? It's only mek 3.000. Mek 3.000 ini hanya Rp3.000 aja. Nah terus ini juga tanpa bahan pengawet, jadi aman lah ya buat dikonsumsi. Tapi kalau misalkan kalian mau bungkus nih buat makan di rumah bisa banget. Tapi jangan sampai nginep rondino ya, cukup nginep 1 hari aja. Tapi masukkan kulkas, saranku masukkan kulkas. Nah terus dari bahan-bahannya ini, itu tadi tuh dari 3 bahan. Yang pertama itu dari daun cincau yang sudah diolah jadi cincau kayak gini. Kalau Sobat Budaya mau tahu, yang hijau-hijau kayak gini loh Rek. Nah ini namanya cincau. Nah kemudian satunya lagi tuh ada santan, satunya lagi apa ya, gula batok. Nah gula batok ini yang bikin manis es cincau ini. Nah terus selanjutnya ayo dicoba bareng-bareng ya. Saya lali teleng namanya. Kalau kalian mau datang ke sini, datang aja. Kang Pian itu bukanya dari jam 8:30 pagi. Nanti pulangnya itu nggak mesti sore wes habis ya langsung pulang, tapi kalau belum habis biasanya jam 3:30 sore itu masih di sini gitu. Kalau mau makan di sini boleh, kalau mau makan di rumah juga monggo. Kalau mau pesen es cincau ini buat hajatan juga sangat-sangat dianjurkan. Gak apa-apa, maksudku kalau misalkan kalian mau datang pesen banyak, saranku sih pesen ke Kang Pian H-1 ya, biar nanti nggak sampai keteteran gitu Kang Piannya. Terus sekarang waktunya kita nyoba-nyoba gimana sih rasanya es cincau Tamala khas dari Kang Pian ini. Kalau dicium nih dari aromanya itu sedap banget. Tapi sedapnya ini nggak hanya dari nggak hanya dari salah satu bahannya aja, karena ini tadi kan terdiri dari 3 bahan. Nah itu kombinasinya bikin aromanya sedap banget gitu. Nah sebelum kita minum, kita aduk-aduk dulu biar gula batoknya itu menyatu sama esnya. Itu kan berubah warnanya, tadi kan cuma warna putih gitu kan ya. Sekarang ini sudah berubah warna. Nah ini khas banget nih sama warna gula batoknya gitu. Nah ini ya, aku coba lagi. Sebentar, tak seruputin dulu. Mantap banget. Nah nih, dari teksturnya es cincau ini Rek, lembut banget. Nah ini ya kalian bisa tahu sendiri ya. Aduh lebih mulai ngomong. Dari teksturnya es cincau ini tuh lembut banget. Terus dari rasanya manis banget. Manisnya ini dari gula batok. Dan itu Rek, enaknya lagi itu dia nggak bikin enak gitu loh. Gitu. Nah, terus khasiatnya apa sih dari es cincau ini? Nah, banyak banget. Seperti yang udah aku sebutkan tadi di awal, kalau es cincau ini bisa banget menurunkan demam, panas dalam, atau mencegah gangguan pencernaan gitu. Tapi ya ini aku ingatkan lagi, kalau minum es cincau ini jangan berlebihan gitu ya, biar khasiatnya itu bisa merasuk. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak ada yang baik buat kesehatan kita begitu. Nah nih aku sarankan lagi nih Rek, wes ayo namrin nio dan nyoba es cincaunya Kang Pian. Wes enak banget, pasti menggoda lidah kalian.
cuma 3.000 dan datang ke sini tepatnya di depan pertigaan Makam Lukan Tropodo. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus perjalanan kami dalam cicipi kuliner khas Nusantara hanya di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Saya lanjutin lagi ya biar kalian tambah kemecer. Baik Sobat Budaya, terima kasih karena kalian sudah merekomendasikan tempat ini. Jen rasanya enak banget, mantul banget, sangat memanjakan lidah banget, dan sangat recommended. Hanya yang ngomong ngono. Nah ini kalau Sobat Budaya nih punya rekomendasi tempat-tempat kuliner lainnya yang ada di daerah kalian, langsung aja kalian tulis di kolom komentar biar nanti kita datangi bareng-bareng. Dan Sobat Budaya juga semuanya tahu gimana sih asal-usul uniknya kuliner yang ada di tempat kalian itu. Yang penting Indonesia banget. Baik Sobat Budaya, dari perjalanan kita hari ini, kita dapat belajar bahwa gelar kuliner Kulit Kendaris tidak hanya didapat dengan menyajikan sesuatu yang sama dengan yang lainnya, tetapi sajian tersebut harus memiliki keunikan tersendiri sehingga dapat menjadi ikon tersendiri di masyarakat. Baik Sobat Budaya, kita berjumpa lagi di tempat-tempat kuliner lainnya yang tentunya lebih unik dan menarik, dan tentunya lebih menjadikan kita cinta dengan Indonesia. Stay safe, stay healthy, salam budaya, menyatukan bangsa.